sebabnya dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dia mengundang kepada semua manusia. Apakah engkau punya persoalan penyakit? Apakah engkau punya persoalan ekonomi? Apakah engkau punya persoalan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak? Apakah engkau punya persoalan pekerjaan? Apakah engkau punya persoalan pelayanan yang Tuhan percayakan? Apakah persoalan negeri di mana engkau dan saya tinggal? Apalagi tidak lama lagi, tinggal 10 hari. Saya dan saudara itu harus pilih pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Kalau kita salah pilih, kita pilih benar juga, persoalan tetap ada di bangsa ini. Maka mari sebagai orang percaya bahwa ketika engkau punya persoalan seberat apapun, bawa kepada Yesus. Dia Tuhan yang sanggup. Dalam 1 Samuel pasal 1, Alkitab jelas menyampaikan di sana bahwa ada satu keluarga namanya keluarga Elkanah. Keluarga ini ketika menikah tidak dikaruniai anak. Bahkan Alkitab berkata istrinya bernama Hana itu mandul. Dan namanya mandul berarti tidak bisa memberikan anak. Saudaraku yang kekasih, apa yang keluarga ini lakukan? Hana tahu dia punya Tuhan. Dia punya Yesus yang sanggup menolong dirinya. Secara medis itu dia tidak bisa memberikan anak. Nah, ketika persoalan ini terjadi atas dirinya, konteks zaman itu setiap perempuan atau istri yang tidak bisa memberikan anak adalah penghinaan. Hana dihina oleh masyarakat yang ada di sini. Hana mengalami yang namanya diskriminasi. Apa yang dia lakukan? Suaminya malah bukan datang kepada Tuhan. Dia ambil perempuan lain. Dia ambil 02. Bukan pilih presiden ya, 02 ya. Tidak. Dia ambil penina. Nah, bagaimana hati wanita? Orang saja yang laki tara selingkuh saja, orang kasih kabar yang aneh-aneh saja, orang cukup sakit hati. Apalagi ini benar-benar Elkanah ambil dan penina hadir dalam rumah tangganya, menjadi istri kedua. Dan Alkitab memberitahukan bahwa penina memberikan anak. Bukan hanya itu, yang penina lakukan apa? Dia menghina anak. Perempuan soe, perempuan mandul, perempuan begini begitu, dari hari ke hari Hana semakin tertib. Apa yang dia lakukan, saudara yang terkasih? Dia pergi ke Silo. Karena dia tahu di Silo ada rumah Tuhan. Dia tahu di Silo ada Tuhan. Dia tahu di Silo ada pertolongan Tuhan. Di sana ada Imam Eli yang melayani Tuhan dan Tuhan. Hana hari demi hari. Dan apa yang terjadi? Ketika dia datang, dia bawa keluh kesah, dia bawa beban yang selama ini dia alami. Bagi manusia tidak bisa, bagi Tuhan bisa. Sehingga yang Hana minta cuma satu. Alkitab berkata apa? Dia sampai dikaruniai 6 anak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, Alkitab berkata di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 31. Ada perempuan yang bergumul dengan penyakit. Sudah 12 tahun dia mengalami penderitaan sakit. Dia sudah cari tukang obat tabib dan lain sebagainya untuk dapatkan jamaah kesembuhan. Tapi Alkitab berkata malah keadaannya makin buruk. Dia makin kurus, uangnya habis, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia dengar nama Yesus, dia berhenti datang lagi ke tabib, ke pengobat-pengobat. Tapi Alkitab berkata, dia datang kepada Yesus. Dan dalam hatinya, asal ku pegang jumbainya saja, pasti aku sembuh. Ketika dalam keadaan sakit, bertati-tati dia datang kepada Tuhan. Karena begitu banyak orang, dia tidak peduli. Dia tahu bahwa Yesus itu sanggup
Semua tangan-tangan tukang obat sudah turun dan tidak bisa. Tapi dia meyakini, asal ku pegang jumbanya saja, pasti aku sembuh. Dan itu terjadi. Ayat 29, fase 5 Markus. Seketika itu pun pendarahannya berhenti. Dan perempuan ini disembuhkan